Nah Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membacanya, kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, membacanya dan merenungkannya. Kami menyadari keterbatasan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang membimbing setiap kami, yang membuka hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami baca, kami dicerahkan, kami mengertikan. Terlebih ya Tuhan, kami dibimbing untuk menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami, walaupun waktunya hanya sebentar saja. Dalam nama Yesus, doa ini kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendasari perenungan kita pada malam hari ini dengan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Bukan Injil Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan buat kita demikian dengan judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, di sini Rasul Yohanes yang menulis juga Injil Yohanes menyatakan kepada kita, saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Tentu itu salah satu alasannya adalah karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Tapi Yohanes di sini melanjutkan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan Dia sudah berikan kepada kita. Seorang penulis mengatakan begini Bapak Ibu, ya, kasih yang Yohanes apa yang Yohanes maksud di sini, kasih berasal dari Allah adalah ketika Allah menciptakan manusia pada awalnya, Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Artinya di dalam diri manusia ada karakter, ada natur Allah. Itu yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun manusia itu bukan maha kasih gitu ya. Bukan betul-betul serupa dengan Allah. Kalau Allah kan maha kasih, maha pengasih. Tapi di dalam diri manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dan serupa dengan Allah, di mana ada natur Allah, Dia mampu mengasihi. Walaupun tidak sesempurna kasih Allah. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar Allah itu menjadi rusak. Natur itu juga menjadi rusak. Sehingga manusia yang sudah berdosa itu tidak bisa mengasihi seperti yang Allah inginkan. Tidak bisa mengasihi sebagaimana sempurna seperti yang Tuhan maksud. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa yaitu Adam dan Hawa, gambar dan rupa Allah di dalam mereka itu rusak. Ya, rusak. Natur Allah yaitu mengasihi di dalam diri mereka yang juga merupakan adalah gambaran roh Allah yang dihembuskan ketika manusia diciptakan, rusak juga. Sehingga kalau kita melihat Kain membunuh adiknya Habel, yang menunjukkan bagaimana manusia itu tidak mengasihi lagi. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, bagaimana itu menara Babel, manusia semakin jahat. Tentu itu tidak bisa mengasihi Allah. Manusia semakin jahat, ya, mereka tidak bisa mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itulah akibat yang dialami manusia. Tetapi kemudian nanti ketika manusia itu setelah menerima Yesus Kristus, gambar dan rupa Allah itu dipulihkan. Melalui apa? Ketika orang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus turun gitu ya, masuk ke dalam hati. Istilahnya itu Alkitab memeteraikan sebagai milik Allah. Nah Roh Kudus itulah yang memampukan manusia dan memulihkan manusia menjadi manusia yang baru, yang serupa dengan gambar Allah.
Sehingga natur kasih itu kembali di dalam dirinya. Jadi sebenarnya manusia itu mampu mengasihi. Apalagi setelah dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kuasa Roh Kudus memampukan dia. Itu tadi Roh Kudus itu yang memulihkan dia menjadi manusia yang baru dari manusia yang lama. Dan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu berbuah. Seperti yang kita lihat di dalam Galatia pasal 4 kalau nggak salah, buah-buah Roh Kudus. Salah satunya adalah kasih. Nah, jadi ketika manusia itu menerima Kristus, Roh Kudus masuk di dalam hati dan pikirannya, dan itu berbuah, yang berbuahkan kasih. Dan itulah yang membuat dia boleh kembali bisa mengasihi. Seperti yang dimaksud Allah semula ketika Allah menciptakan manusia itu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita ketika sudah kita percaya menjadi orang Kristen, kita mampu mengasihi seperti yang Allah mau. Tapi perhatikan, kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang tidak bersyarat. Ya, unconditional love. Kasih agape, kasih Allah. Seperti yang Allah tunjukkan kepada kita. Tadi saya katakan ketika Allah memanggil kita kembali menjadi miliknya. Di dalam dosa-dosa kita. Dia tidak melihat latar belakang kita. Dia tidak melihat seberapa besar dosa kita. Dia tidak melihat seberapa banyak dosa kita. Tapi dia mau supaya kita selamat. Karena dia mengasihi kita. Tidak ada syarat-syarat. Kita tidak layak sebenarnya. Jadi Tuhan mau juga di dalam bagian firman Tuhan ini, seperti yang dikatakan Yohanes, marilah kita saling mengasihi. Seperti kasih Allah, unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Nah, kadang-kadang orang yang sudah jatuh di dalam dosa ini, karena masih hidup di dalam kedagingan, ada kecenderungan, ada godaan, dia bisa mengasihi dengan bersyarat. Nah, orang yang setelah mengasihi dia, nah baru dia kasihi. Nah, itu kasih yang unconditional love itu belum sempurna di dalam dirinya. Ya, dalam proses bertumbuhan. Nah, kadang di dalam hidup kita sebagai orang yang masih hidup di dalam kedagingan ini, yang masih hidup di dalam tubuh ini, kasih yang lama itu masih kita lakukan gitu ya. Kalau umpamanya kita disakiti orang, kita begitu sulit mengasihi. Nah, di tengah kondisi demikian kita memohon agar kuasa Roh Kudus yang ketika kita percaya hadir di dalam hati kita semakin berkuasa. Kedagingan itu semakin lemah, bahkan semakin mati. Mati bersama kematian Kristus. Dan kita bisa bangkit menjadi lebih sempurna melalui kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kasih yang diperintahkan Yohanes di sini, marilah kita saling mengasihi adalah kasih yang tidak bersyarat. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Tanpa memandang apapun latar belakang kita. Dan kondisi kita dulu. Tapi begitu dia mengasihi kita. Agar kita bisa selamat. Dan mengutus anaknya Yesus Kristus. Mati bagi kita. Nah Bapak Ibu. Jadi yang menjadi pemikiran bagi kita. Untuk koreksi diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Yang mengklaim bahwa kita ini anak-anak Allah. Ahli waris Allah. Apakah benar kasih itu ada di dalam hidup kita? Kita praktekkan, kita mengasihi. Sekali lagi kasih yang dimaksud di sini adalah unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Ya, ada pengampunan, ada penerimaan. Mengasihi siapa saja. Termasuk orang-orang yang melukai kita, yang menolak kita. Itulah kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang selama dia hidup. Bagaimana dia tetap mengasihi Petrus. Walaupun Petrus pernah menyangkal dia 3 kali. Tapi di dalam Injil Yohanes pasal 21. Yesus menantang Petrus setelah dia menampakkan diri setelah dia bangkit. Apakah engkau mengasihi aku? Di dalam pertanyaan 3 kali Tuhan Yesus, Petrus menyadari bahwa di dalam diri Petrus ada kasih. Tapi kasih bersyarat. Kasih sebagai manusia. Kasih yang dalam kondisi tertentu hanya bisa mengasihi. Sehingga dia menangis. Nah, Tuhan Yesus mengasihi Petrus sehingga kasih itu masuk kembali di dalam hatinya. Sehingga kita nanti akhirnya melihat Petrus itu bisa mengasihi Tuhan. Sampai dia rela mati bagi Tuhan. Kasih
unconditional love sudah ada di dalam hidup Petrus. Sehingga dia bisa juga mengasihi dan belajar terus bertumbuh semakin serupa Kristus. Bapak Ibu, kita bisa seperti Petrus dengan pertolongan Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita, yang membuat kita terus bertumbuh semakin dewasa. Ketika kita taat, belajar terus mengasihi, Roh Kudus akan terus membimbing kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita bisa mengasihi dengan kasih yang tidak bersyarat. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah betul kita ini orang Kristen sejati? Apakah kita ini betul-betul sudah memiliki iman, percaya Yesus Kristus? Yang membuktikan itu adalah kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Apakah selama ini bisa kita mengasihi musuh kita? Apakah selama ini kita bisa memberikan pengampunan kepada orang yang pernah melukai kita? Kalau belum, itu tidak membuktikan kita ini anak-anak Allah. Itu tidak membuktikan bahwa kita orang Kristen sejati. Itu tidak membuktikan bahwa kita memiliki iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Jangan-jangan kita termasuk orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengenal kita. Biarlah ini mengoreksi diri kita. Kalau betul-betul kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, belum betul-betul kita memiliki iman yang sejati, yaitu buktinya adalah kasih yang tanpa syarat. Mari kita membuka hati kita, agar Roh Kudus masuk kembali, memperbarui hidup kita, menjadi betul-betul manusia yang baru. Dan Roh Kudus itu berbuah. Salah satu buahnya adalah kasih, di mana kita boleh mengasihi tanpa syarat, bisa memberikan pengampunan, bisa mengasihi siapa saja yang ada di sekitar kita. Walaupun itu pernah menolak kita, melukai hati kita begitu luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita agar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Agar sungguh-sungguh memiliki kasih yang sejati, yaitu kasih tanpa syarat. Secara khusus nanti di bulan Mei yang akan datang, itu adalah bulan saluran kasih Bapak Ibu. Menjadi tantangan bagi kita. Di tengah-tengah kita berjemaat, ada teman seiman kita yang di dalam pergumulan mereka, masalah kebutuhan sehari-hari itu sangat sulit. Mereka mengalami pergumulan di dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Sebagai seorang yang telah memiliki kasih yang sejati, kasih tanpa syarat, mestinya kita digerakkan. Melalui khotbah-khotbah selama bulan Mei nanti, biarlah itu menggerakkan hati kita. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi, agar boleh kita mengasihi, dan secara khusus kita memberi dari berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk menolong saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan secara ekonomi, dan mungkin dalam pergumulan secara apa yang mereka butuhkan sehari-hari, sehingga mereka tidak terlantar, karena Tuhan memakai kita. Nah, Bapak Ibu, biarlah melalui perenungan hari ini, sekali lagi mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ini betul-betul sudah menjadi orang percaya yang sejati? Sudah betul-betul memiliki iman yang sejati? Dibuktikan dan keabsahannya melalui apa? Kita memiliki kasih tanpa syarat. Kita bisa mengampuni orang yang melukai kita. Walaupun itu begitu berat. Kita bisa menerima mereka apa adanya. Seperti Tuhan Yesus menerima kita juga. Ketika kita datang kepadanya di dalam keberdosaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari kami belum bisa mengasihi seperti Engkau ya Tuhan. Kasih kami masih belum sempurna. Kami yang masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, masih ada nafsu-nafsu kedagingan, keinginan-keinginan hati kami dari manusia yang lama, yang masih belum dimatikan. Walaupun ada Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, tapi kami masih hidup di dalam tubuh yang fana ini. Tuhan tolonglah kami, supaya melalui kematian-Mu itu ya Tuhan, manusia lama kami ini dimatikan. Nafsu kedagingan kami dilemahkan, bahkan akhirnya juga mati bersama manusia lama kami. Kami memohon kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami seperti itu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami berbuah, yaitu kasih, di mana kami memiliki kasih tanpa syarat itu,
Sehingga kami mulai belajar mengasihi orang yang membenci kami, menolak kami, bahkan pernah melukai kami. Secara khusus ya Tuhan, selama bulan Mei ini yang akan datang, kami ditantang oleh Tuhan untuk belajar mengasihi. Karena di tengah-tengah kami berjemaat sebagai keluarga Allah, ada orang-orang yang berkekurangan, ada orang-orang yang belum beruntung. Itu kami boleh mengambil bagian untuk mendukung mereka, sehingga mereka tidak terlantar ya Tuhan. Gerakan hati kami ketika kami mendengar khotbah-khotbah selama bulan Mei, supaya kami boleh berpartisipasi mendukung mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami memohon doa ini. Amin.